Selamat datang di modul desain grafis dan pada tahap ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat desain kartu nama sederhana. Nah, untuk membuat desain kartu nama, kita akan menyiapkan terlebih dahulu dokumen ya yang perlu kita gunakan sebagai desain kartu nama. Nah, yang pertama saya akan memperlihatkan bahwa nanti kita akan membuat kartu nama ya dengan desain seperti ini. Wah, kok sangat sederhana sekali? Ya, karena memang kita masih di tahap awal pembelajaran ya. Kita akan membuat desain-desain yang sederhana aja dulu ya, supaya tekniknya tidak terlalu banyak sehingga apa yang kita pelajari tidak terlalu menumpuk nih di kepala kita. Baik, langsung saja untuk membuat desain kartu nama yang perlu kita siapkan adalah lembar kerja terlebih dahulu ya. Kita buat new dokumen, kemudian berikan nama ya, kartu nama gitu. Kita klik OK saja dulu. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah saat kita membuat desain kartu nama, maka kita ubah juga ukuran lembar kerjanya. Di sini kalau kita lihat lembar kerja kita itu masih di pengaturan letter ya. Nih, dilihat di sini. Ini masih di letter. Kita ubah dulu menjadi ukuran kartu nama dan perlu diingat bahwa ukuran kartu nama itu ada di ukuran 8,5 cm kali 5,5 cm. Jadi kita ubah dulu satuannya menjadi cm di sini ya. Ubah jadi cm. Oke. Terus ubah ukurannya 8,5 cm kali 5,5 cm. Tekan enter. Oke. Baik, kita sudah berhasil membuat lembar kerjanya ya. Ini ukuran kesininya ini 8,5 cm dan ukuran kesininya ya ini ada di ukuran 5,5 cm. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa ya di modul ini kita tidak hanya belajar langkah-langkah saja, tapi kita juga akan belajar teknik nih. Nah, teknik utama yang akan kita pelajari hari ini ya di video ini itu adalah teknik yang namanya shape ya. Teknik itu ada terdiri dari eh, weld, kemudian trim dan juga ada intersect. Nah, sebenarnya ada berapa? 6 kalau nggak salah ya, tapi yang akan kita pelajari tiga ini. Weld, trim dan intersect. Nah, apa itu weld, trim dan intersect? Kita akan lanjut di video berikutnya. Baik, sebelum kita lanjut membuat desain kartu nama, saya akan menyampaikan terlebih dahulu materi terkait dengan cara penggunaan teknik weld, trim, dan intersect. Apa itu weld, trim, dan intersect? Basicnya, weld, trim, dan intersect itu adalah teknik yang digunakan untuk mengubah atau mengolah bentuk dengan cara dua objek yang saling bertumbukan ya, bisa dua atau tiga objek yang saling bertumbukan. Nah, maksudnya bagaimana? Begini, ketika kita membuat sebuah objek kemudian ditumpuk oleh objek yang lain, kita itu bisa menggabungkan kedua objek yang saling bertumbukan itu. Atau kita juga bisa membuat dua objek ini saling memotong ya. Atau juga kita bisa membuat dua objek ini saling berpotongan atau beririsan ya. Kalau dulu pernah belajar matematika tuh ada yang namanya irisan. Nah, gitu. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Kita buat persegi dulu. Ini di sini saya membuat persegi. Saya atur ketebalannya supaya bisa terlihat ya. Di ketebalan berapa? 4 poin. Nah, oke, lalu saya copy ke sini. Lihat, di sini saya sudah menyiapkan dua persegi yang saling bertumbukan. Ini adalah persegi yang bagian belakang dan ini adalah persegi yang bagian depan. Kelihatan ya? Yang ini belakang, yang ini di depan. Nah, supaya lebih terlihat lagi, saya kasih warna outline-nya saja. Jangan warna dalamnya. Nah, begini. Oke, nah, sekarang kelihatan ya. Yang di depan yang warna biru, yang di belakang yang warna merah. Nah, dua objek ini itu
Kalau misalkan kita pilih dua-duanya dengan cara blok seperti ini, ya, set begini, itu akan muncul menu di atasnya. Ada banyak menu di atas. Yang pertama ada weld. Weld itu berfungsi untuk menggabungkan kedua objek ini menjadi satu. Kemudian ada trim, berfungsi untuk memotong objek, ya. Jadi antara dua objek ini nanti akan ada satu yang terpotong, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada intersect. Nah, intersect itu membuat irisan. Kita bahas satu-satu. Pertama, untuk melakukan ini, objeknya harus saling bertumpukan, ya. Kalau tidak saling bertumpukan, maka tidak bisa digunakan eh, menu yang tadi. Ya. Harus saling bertumpukan seperti ini, ya. Ini merahnya di belakang, birunya di depan, seperti ini. Kita blok dua-duanya, lalu kita weld, ya. Weld ini untuk menggabungkan. Coba kalau kita gabungkan, nah otomatis akan menjadi satu objek, ya. Menjadi satu objek. Nah, kita geser dulu supaya areanya bersih. Kemudian yang berikutnya kita akan menggunakan menu yang kedua. Nah, lihat di sini. Di sini ada menu sorry, ada teknik yang namanya trim. Nah, trim itu saling berpotongan. Jadi kalau misalkan kita mau memotong objek biru menggunakan pola dari objek merah, maka kita harus melakukan satu langkah tertentu. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kita mau memotong yang merah pakai objek yang biru itu juga ada caranya. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan. Objek yang dipilih pertama itu akan bertindak sebagai pisau. Objek yang dipilih kedua itu akan bertindak sebagai objeknya, objek yang mau dipotong. Nah, di sini kita mau potong yang mana? Oh, kalau mau memotong yang merah, maka birunya jadi pisau. Kalau mau memotong yang biru, maka merahnya jadi pisau, gitu ya. Nah, sekarang yang mau dipotong yang mana? Nah, misal yang merah dulu nih kita potong, ya. Berarti pisaunya dipilih dulu, ingat, pisaunya dipilih dulu. Caranya dengan tahan Shift di keyboard, kemudian klik yang mau jadi pisau, ini jadi pisau, kemudian masih ditahan Shift-nya, ya. Kemudian klik yang warna merah. Nah, jadi pisaunya warna biru, objeknya warna merah. Kalau kita tekan trim, nah, maka yang terpotong adalah objek warna merah. Nah, sekarang kalau misalkan kita balik, coba, ya. Ini saya geser dulu supaya bisa kelihatan. Sekarang kalau misalkan kita balik, yang mau kita potong biru, maka kita pilih dulu pisaunya. Pisaunya merah kan? Kita pilih warna merah, baru kemudian warna biru. Lalu pilih trim di atas. Oke, maka yang akan terpotong adalah objek warna biru. Gitu ya, tergantung kebutuhannya yang mana. Kalau misalkan mau dipotongnya yang merah, pilihnya biru dulu sebagai pisau. Kalau yang dipotong warna biru, pilihnya merah dulu sebagai pisau. Apakah harus objeknya persegi? Tidak, kita bisa ganti dengan objek yang lain, ya. Nah, nanti akan kita praktekkan. Kalau misalkan kita pakai objek yang berbeda gitu. Kita pakai yang persegi dulu. Oke. Nah, berikutnya ada menu yang namanya intersect. Lihat di atas ada intersect. Nah, intersect itu adalah menu yang digunakan untuk menciptakan irisan. Nah, dulu kalian pasti pernah belajar pelajaran matematika, ya, yang kurang lebihnya seperti ini. Kalau misalkan ada dua objek yang saling bertumpuk seperti ini, ya. Kan ada dua objek nih. Bentar, saya kasih warna ya, biar kelihatan. Kan paling paling sering dulu irisan itu pakainya lingkaran, ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini objek yang saling bertumpukan nih. Objek biru ditumpukan ke objek merah. Nah, intersect itu akan menciptakan irisan nih. Menciptakan irisan objek yang ditumpuknya di area mana. Nah, itu dia akan menciptakan objek baru di sini. Contohnya bagaimana? Perhatikan, ini saya blok ya dua-duanya. Kemudian saya pilih intersect. Lihat, muncul objek baru, ya. Ini bisa kita geser. Yang merah kita geser, coba.
Nah, yang biru kita geser. Nah, akhirnya tercipta objek baru. Nah, itu intersect. Nah, kalau yang persegi sama. Kita blok dua-duanya, kemudian kita pilih intersect. Nah, muncul objek baru juga. Ya, ya, muncul objek baru. Oke, gitu ya. Nah, dari sini kita berhasil untuk mempelajari teknik weld, ya, weld itu untuk menggabungkan. Kemudian sebentar saya tata dulu ya biar biar pas lagi ngomong nggak sambil gerak-gerakin. Nah, saya tata dulu. Oke, kita sudah belajar yang pertama adalah objek weld, ya, teknik weld untuk menggabungkan. Kemudian ada teknik eh, trim untuk memotong tadi. Ini juga trim. Kemudian ada teknik intersect ya untuk menciptakan objek baru dari perpotongan. Nah, yang perlu kita ketahui adalah di ketiga langkah ini itu yang weld sama intersect itu juga ada teknik pilih dulu dan pilih belakangan ya. Sama seperti yang trim tadi. Trim kan kalau yang kita pilih pertama dia akan menjadi pisau. Yang kita pilih kedua dia akan menjadi objek gitu kan. Nah, yang weld itu juga sama. Yang kita pilih terlebih dahulu ya, maka akan eh, mengikuti objek yang dipilih belakangan. Contoh nih, kita tahan shift, pilih merah dulu baru biru. Kalau kita weld, nah dia akan ngikutin warna birunya. Terus kalau misalkan kita pilih warna biru dulu baru merah, maka kalau kita tekan weld, dia akan ngikutin warna merahnya. Ingat ya. Jadi dia akan ngikutin objek yang dipilih kedua atau objek yang dipilih terakhir lah. Misalkan kok ada 5 pun kamu pilih satu 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 gitu ya. Yang nomor 5 yang dipilih terakhir dia akan menjadi acuan atau akan menjadi cetakannya ya. Dia akan ngikutin objek terakhir yang dipilih. Nah, tidak jauh berbeda dengan teknik yang terakhir tadi yang intersect. Intersect pun sama. Jadi kalau misalkan kita pilih merahnya dulu nih, saya tahan shift, pilih merahnya dulu, baru kemudian biru. Kalau saya tekan intersect, dia akan mengikuti objek warna biru. Nggak percaya? Kita lihat. Tuh, ya, hasilnya biru. Padahal yang atas kan hasilnya merah tuh tadi. Nah, ya. Jadi objek yang dipilih kedua akan menjadi cetakannya. Nah, sekarang kalau misalkan pengen merah, tahan shift, pilih yang biru dulu, baru merah. Maka otomatis akan menjadi warna merah hasilnya ya. Jadi di sini intersect itu yang dipilih duluan akan mengikuti yang dipilih terakhiran. Oke, sampai sini paham ya konsepnya ya. Kalau belum paham silahkan tonton kembali penjelasan terkait dengan teknik weld, trim, dan intersect ini. Nanti baru kalian lanjutkan ke video berikutnya masuk ke dalam langkah pembuatan logonya, logo dan juga desain kartu nama. Oke, kita kembali lagi ke proses pembuatan kartu nama ya. Sebelumnya kita sudah belajar di video sebelumnya kita sudah belajar tentang menyiapkan lembar kerjanya, kemudian juga kita sudah belajar terkait dengan weld, trim, dan intersect. Saat ini kita masuk ke langkah-langkahnya. Nah, di langkah yang pertama ini ya, kita akan membuat logo terlebih dahulu ya. Kita buat logo terlebih dahulu. Nah, kita lihat contohnya di sini bentuk logonya seperti ini ya. Ini untuk membuat logo seperti ini langkahnya sangat sederhana sekali. Yang perlu kita lakukan hanya membuat lingkaran ya. Ini kalau ukuran kartu nama segini berarti logo itu bentuknya ada di sekitar sini. Nah, saat membuat lingkaran supaya simetris, tahan kontrol. Kita tahan kontrolnya, lepaskan dulu kliknya baru kontrolnya dilepas ya. Nah, berikutnya tinggal kita duplicate aja. Kalau mau duplicate gimana? Geser ya. Geser seperti ini. Lalu klik kanan dulu sebelum dilepas kliknya ya. Klik. Nah, jadi berubah tanda plus tuh. Baru kita lepaskan kliknya. Langkah yang sama, kita duplicate sebelah sini. Klik kanan dulu untuk copy. Kemudian yang sebelah sini juga. Klik kanan dulu untuk copy.
Baik. Nah, sekarang sudah tercipta 4 lingkaran, satu di tengah, 3 mengelilingi. Teknik yang akan kita gunakan adalah teknik yang tadi sudah kita pelajari. Kita akan menggunakan cara yang namanya intersect. Nah, untuk membuat intersect, simple. Kalian cukup lakukan tahan tombol shift, tahan tombol shift, pilih yang tengah dulu. Kalau saya ngomong tengah artinya ngekliknya di sini ya. Jangan di sini, jangan di sini, jangan di sini ya. Di sini. Kalau saya ngomong tengah berarti di sini. Lingkaran tengah ya. Kita pilih tengah dulu. Oke. Kemudian pilih lingkaran kanannya. Oke. Baru kita pilih intersect. Nah, lihat hasilnya ya. Muncul di tengah-tengah seperti ini. Yang ini kita geser, hapus. Kemudian selanjutnya yang ini tahan shift, klik yang tengah dulu, baru klik yang ini ya. Kemudian intersect. Lihat hasilnya ya, muncul ya. Baru kita hapus. Tahan shift lagi, klik yang tengah, kemudian klik yang bawah, lalu intersect. Nah, yang bawah ini kita hapus. Nah, yang tengah ini kan masih ada nih lingkaran yang tengah nih. Ini juga harus dihapus. Hasilnya coba kita lihat di sini ya. Sama ya, tinggal paling rotasinya aja dikit nanti yang perlu diubah. Oke. Sampai sini membuat logonya sudah berhasil, berarti tinggal kita berikan warna. Nah, ngasih warna itu cukup kita blok aja semua karena warnanya sama ya. Pakai kuning kemerahan ya, atau sedikit ke oranye gitu. Nah, sekarang cara ngasih warna kuning kemerahan itu gimana, Pak? Caranya simple. Kita kasih warna kuning dulu, klik kiri, ya, klik sebelah kiri, kita klik, nah, nanti dia akan jadi warna kuning. Nah, supaya kemerahan, tahan tombol kontrol pada keyboard, ya lihat kursor saya ada tombol kontrol, kamu klik di warna merah sekali. Nah, itu sudah agak kuning. Kurang kuning lagi, klik sekali lagi. Nah, cukup ya. Jadi sekarang bentuknya sudah kekuningan. Ya. Tinggal kita hilangkan outline-nya. Menghilangkan outline caranya gimana? Blok aja dulu. Seperti ini. Lalu yang bagian atas ini diubah jadi none. Nah, berhasil. Pak, ini bentuknya rotasinya nggak sama nih. Misalnya ya, rotasinya nggak sama nih. Boleh kalau mau disamakan tinggal di blok aja. Lalu di klik sekali rotasi. Nah, oke. Di sini berhasil ya. Nah, tinggal kita tambahkan teks. Tambahkan teks. Kita klik text tool atau type tool. Kita ketikkan aja. Ketik aja dulu. Digi media. Lalu kita atur posisinya. Atur posisinya. Ini supaya simetris kamu tahan shift ya. Bisa sambil tahan shift supaya stay di tengah. Kemudian untuk ubah font kita tinggal ubah aja di sini. Kita akan pakai Bancroft. Sementara kita taruh aja dulu sembarangan gitu nggak apa-apa. Nanti untuk layouting atau menata akan saya sampaikan di akhir video ini. Terus kemudian kita duplikat dulu ya. Duplikatnya ya jangan lupa ya. Tarik, klik kanan dulu, baru dilepas klik kirinya. Nah, itu duplikat. Kemudian yang ini diubah jadi video production. Oke, lalu atur ukurannya. Ingat kalau mau mengatur ukuran yang ditarik pojoknya ya, jangan tengahnya, yang ditarik pojoknya. Set, tarik. Yang ini juga sama, tarik. Nah, oke. Digi Media Video Production. Oke, begini aja dulu untuk selanjutnya nanti kita akan layouting di tahap akhir gitu ya. Nah, setelah selesai membuat logo seperti ini ya, berikutnya nanti kita akan membuat desain background dari kartu nama ini. Ya, jadi selesaikan dulu pembuatan desain logonya, baru kalau sudah selesai lanjut
ke pembuatan backgroundnya. Ya, jangan buru-buru, selesaikan dulu baru lanjut. Oke, silakan bisa diselesaikan. Oke, baik, kita lanjutkan setelah selesai membuat logonya. Berikutnya kita akan membuat area background. Kita lihat referensinya dulu. Perhatikan ya, referensinya. Referensinya seperti ini. Lihat, bagian logo sudah berhasil. Berikutnya kita akan membuat bagian backgroundnya terlebih dahulu. Nah, ini nih, background yang ini nih, bentuk ini. Ya. Cara bikinnya bagaimana, Pak? Perhatikan, kita akan buat eh, backgroundnya. Kalian bisa ikuti langkah-langkahnya satu persatu ya. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah lihat pada area ini tuh belum ada apa-apa, belum ada background sama sekali. Padahal kalau kalian lihat di kartu nama ini tuh ada objek warna putih ya, yang seukuran dengan kartu namanya. Jadi kita siapkan backgroundnya terlebih dahulu ya. Background warna putih ini kita siapkan dulu. Oke. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa membuat persegi seukuran persis dengan backgroundnya ini? Caranya simple, kita tinggal klik dua kali pada rectangle tool. Double klik di sini, klik klik. Nah, muncul objek persegi yang seukuran dengan lembar kerja kita. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, kita pertama siapkan dulu ini pakai warna yang agak ngejreng dulu ya. Jangan langsung pakai warna putih karena kalau langsung pakai warna putih kadang suka bingung. Ini sudah masuk belum nih? Sudah. Jadi belum gitu. Kita pakai warna merah aja dulu. Nah, ngejreng dulu nggak apa-apa ya. Biar kelihatan. Backgroundnya di sini kita pakai warna merah dulu sebelum nanti akan kita ubah menjadi warna putih. Nah, kalau dilihat-lihat pada contohnya itu ada objek berbentuk seperti apa lengkungan seperti ini ya. Nah, ini kita bisa buat dengan menggunakan persegi ya. Kita buat persegi terlebih dahulu, kurang lebih segini. Oke. Kemudian kita bisa miringkan nih, miringkan ya. Kembali ke pick tool dulu, kita miringkan. Nah, kira-kira aja dulu miringnya kurang lebih segini ya. Nah, kalau sudah ya ini kan sudah miring nih. Berarti nanti areanya ada di sini. Kalau sudah, kita akan lengkungkan ujungnya ya. Lengkungkan ujungnya, kamu klik dulu ya. Klik. Nah, baru ujungnya ditarik. Kenapa kok diklik dulu? Karena supaya yang melengkung cuman yang ini. Kalau misalkan tidak diklik dulu nanti melengkung semuanya ya. Gitu ya. Oke, sudah berhasil nih membuat objek ini. Berikutnya, kita akan berikan warna. Nah, warnanya kita ambil dari sini ya. Pakai color eyedropper tool ya, yang bentuknya kayak pipet seperti ini. Kita ambil dulu, klik sekali di sini, klik. Oke, lalu lepaskan di sini. Nah, oke ya. Jadi sekarang kita sudah berhasil membuat background warna kuningnya. Nah, jangan lupa objeknya kita kursornya kita kembalikan ke pick tool ya. Dan objek yang ini kita hilangkan outline-nya. Ini hilangkan outline-nya. Nah, oke, berikutnya kalau kita lihat di contoh ya, perhatikan di contoh di tengah-tengahnya itu ada objek warna hitam, Pak. Cara bikinnya bagaimana? Simple. Yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal menggunakan rectangle tool ya. Kemudian kita buat persegi panjang aja, nggak apa-apa sampai sini. Nah, oke. Nanti atas sini warnanya tetap kuning. Nah, yang bawah sini ini nanti akan berubah menjadi hitam. Nah, tapi kok sampai ke sini, Pak? Apa enggak nanti kerepotan? Nah, perhatikan. Kita akan menggunakan teknik yang sama seperti tadi ya. Pertama kita buat dulu objek ininya menjadi warna hitam. Kita pakainya hitam yang 90% ya. Nah, gini. Kemudian kita hilangkan juga outline-nya. Nah, oke. Kita intersekkan. Nah, perhatikan yang akan kita intersek itu kan area ini nih. Area ini, sini ya, area sini. Kita akan tinggalkan warna hitam di sini. Nah,
supaya hasil interseknya itu berwarna hitam. Ingat tadi yang sudah saya sampaikan, kita pilih objek terakhirnya itu yang warna hitam. Jadi tahan shift, pilih kuning dulu ya. Nah, dan warna hitam di pilihan kedua. Nah, begini. Jadi sekarang posisinya terpilih antara kuning dan hitam. Artinya, kita akan mencetak bentuk seperti warna kuning, tapi warnanya menjadi hitam. Gitu ya. Kita klik intersect. Nah, lihat sudah terpilih. Nah, yang hitam ini, kita geser ya. Push. Nah, oke. Berhasil. Oke, kita lihat lagi contohnya. Oke, kuning sudah, hitam sudah. Oh, yang bawah putih, Pak. Baik. Yang bawah ini warnanya jadi putih ya. Kita akan buat nih objek warna putih di sini. Nah, caranya bagaimana? Simple. Kita pakai rectangle tool. Kita akan buat persegi panjang dari sini ya. Kenapa kok saya letakkan di ujung ini? Ya, lihat. Ini kalau saya letakkan kursornya, nah, akan muncul tanda node supaya objek yang kita buat itu nempel dengan tepian ini nih. Ya, tepian ini. Kita letakkan di node, klik, tarik, panjang aja nggak apa-apa di sini. Oke. Lalu kita akan intersekkan dengan yang kuning ini ya. Tapi nanti kita ubah jadi warna putih. Oke. Caranya simple. Kita kembali ke ini ya, kembali ke stick tool. Kita akan cetak dulu. Klik objek persegi panjangnya. Masih tahan shift ya, klik objek persegi panjang, kemudian klik objek warna kuning. Nah, sekarang kita intersect. Intersect. Ini sudah tercipta nih objek berbentuk miring ya, yang paling bawah. Cuman sekarang dia masih warna kuning nih, masih warna kuning. Nah, tinggal kita ubah aja jadi warna putih. Kita klik di sini. Klik. Nah, muncul jadi warna putih. Nah, yang ini apakah dihapus? Jangan dulu. Kenapa kok jangan dulu, Pak? Lihat. Di desain ini ya, di sebelah kanannya warna putih itu ada warna kuning dan hitam. Jadi kita bisa manfaatkan sekalian ini untuk dijadikan sebagai objek warna kuning dan hitam tadi. Caranya bagaimana? Simple, tinggal kita kasih warna aja. Kasih warna kuning. Nah, lalu kita hilangkan outline-nya. Nah, tapi karena dia posisinya ada di paling depan ya, ada di paling depan, akhirnya dia menutupi si objek warna putih. Nah, bagaimana caranya supaya tidak menutupi? Kita pindahkan. Kita pindahkan dia supaya berada di belakang ya. Kalau kita pindahkan tumpukannya, caranya bagaimana? Caranya kita klik kanan di persegi ini ya. Klik kanan, order. Nah, pilih in front of. Nah, kalian boleh pakai in front of atau bisa pakai behind. Kalau in front of artinya adalah kita akan memindahkan objek persegi warna kuning ini di depan dari ya. Kalau kita pilih in front of berarti kita akan memindahkan objek warna kuning ini di depan dari apa? Dari yang warna merah. Nah, kenapa kok ditaruh di depan warna merah? Karena warna merah ini kan background paling belakang ya. Jadi kita letakkan di depannya dia supaya dia berada di belakang. Nah, sekarang kalau misalkan kita klik kanan order ya, tadi contohnya kita pakai behind. Kalau behind itu berarti di belakang dari. Di belakang dari apa? Di belakang dari objek kuning ini ya. Ibarat tumpukan tuh kan kita paling belakang ada warna merah, depannya ada warna kuning, depannya lagi ada warna hitam, depannya lagi ada warna putih. Nah, di belakangnya nanti kita kasih warna kuning. Nah, sekarang kuningnya sudah berhasil, tinggal kita buat yang warna hitam. Buat yang warna hitam bagaimana, Pak? Ya udah, kita tinggal tarik aja ke bawah seperti biasanya. Tarik ke bawah begini, kita klik kanan. Nah, oke. Lalu kita kasih warna hitam. Nah, kemudian Pak ini menumpukin si objek warna putih, Pak. Gimana, Pak? Simple. Kamu tinggal klik kanan seperti tadi, order, pilih behind warna kuning yang ini. Nah, hasil ya.
Nah, kalau sudah berhasil, berikutnya tinggal kita masukkan ke dalam si background warna merah. Cara memasukkannya bagaimana? Ya. Nah, ini perhatikan karena ini logo ada di sini. Ini kalau saya seleksi seperti ini logonya ngikut nih. Tuh, logonya ngikut ya. Nah, gimana Pak supaya nggak ngikut ya? Kita geser dulu aja logonya deh. Ya, kita pinggirin dulu aja biar nggak ikut ke seleksi. Kita selection dari sini ke sini ya. Jadi yang di dalam kotak ini akan terpilih. Nah, begini. Kemudian klik kanan, power clip inside, pilih objek warna merah. Dar. Oke, dia sudah di dalam. Nah, logonya bisa dikembalikan lagi. Oke, logonya kita kembalikan ke sini. Berikutnya, backgroundnya yang masih warna merah kita kembalikan ke warna putih. Nah, oke, sudah berhasil ya untuk membuat background kartu namanya. Sorry, ini saya hilangkan dulu outline-nya nih. Ini masih ada outline warna hitam. Ya, kita hilangkan dulu outline-nya. Nah, kita sudah berhasil membuat desain kartu nama. Berikutnya nanti kita akan membuat teks dan juga melakukan layouting ya. Terus juga ada pembuatan icon juga ya. Kalian buat dulu seperti ini sampai ke tahap ini. Kalau sudah berhasil, baru nanti lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, baik, sudah berhasil membuat background dari kartu nama ini. Di langkah berikutnya, kita akan menempatkan teks pada keterangan kartu nama dan juga kita akan melakukan layouting ya. Nanti kita akan melakukan layouting. Pertama, kita lihat dulu referensinya ya. Jadi yang paling atas ini ada nama, kemudian juga ada keterangan-keterangan dan juga nanti akan ada icon juga di sini ya. Oke, kita berikan teks nama dulu di sini ya. Tuliskan nama. Di sini saya ketik nama saya. Oke, lalu ubah ukurannya. Saya ubah ukurannya segini aja. Fontnya pakai Windproof boleh. Pakai bebas Newi juga boleh. Saya taruh di sini ya. Kemudian di bawahnya saya duplikat aja ya ini ya. Saya duplikat begini. Lalu kasih warna putih dan diubah teksnya. Di sini yang pertama adalah email dulu, sorry, nomor HP dulu ya. Nomor HP dulu 081 97169. Ini karena nomor HP saya. Ukurannya dibuat lebih kecil lagi ya karena dia eh, bukan di judul ya. Kan ini nama nama saya lebih besar. Nah, untuk nomor HP saya buat lebih kecil. Nomor telepon sudah, kita duplikat ke bawah sambil tahan shift ya supaya simetris. Kita duplikat, klik kanan ya. Oke, lalu kita edit email saya soifulumam@gmail.com begini. Lalu yang terakhir kita duplikat lagi sekali, tahan shift, jangan lupa supaya simetris. Klik kanan untuk duplikat, lalu kita edit. Jadi alamat Jalan Pemuda nomor 26 Cepoko Kuning Batang. Oke. Nah, kita rapikan dulu sambil digeser-geser, tahan shift ya supaya simetris, jangan lupa geser-geser ya, manual aja dulu. Oke. Terus kemudian yang paling bawah di sini ada alamat situs ya. Kita duplikat dari nomor HP aja, tarik ke bawah, kita klik kanan ya untuk duplikat dan supaya kelihatan kita kasih warna hitam. Baru kita edit. Klik dua kali untuk edit, ketikkan www.digimedia.com. Oke, baru kita sesuaikan posisinya di kata di sini. Nah,
Sekarang logo juga sama, kita tata. Sorry, kita blok aja dulu, kita tata ke bawah. Oke, baik. Oke, kita sudah berhasil membuat teks. Berikutnya nanti kita akan membuat icon ya. Di sini ada icon nomor HP, kemudian ada icon email sama icon alamat. Silakan kalian buat terlebih dahulu seperti ini ya. Kalau sudah berhasil nanti kita akan lanjut ke tahap pembuatan icon. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap pembuatan icon ya atau ikon. Nah, di sini icon yang pertama kita buat adalah icon telepon. Nah, kalau kita lihat pada contoh ya di contoh kita, gambar teleponnya kan seperti ini nih. Nah, ternyata kita itu nggak harus semuanya itu membuat secara manual. Ada banyak cara untuk membuat icon ya. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan Glyphs ya. Tinggal kita buka nih menu Glyphs di sini. Nah, ini ada menu Glyphs. Kalau misalkan tidak ketemu menu Glyphs-nya, kalian bisa klik tanda plus di sini, plus cari Glyphs. Nah, ini Glyphs ada di sini. Nyalakan centangnya nanti akan terbuka. Kalau misalkan tanda plusnya nggak ada, bagaimana Pak? Kalian sama nih pergi ke Windows, kemudian Docker, lalu Glyphs. Nah, dan Glyphs di sini ya. Ya sudah terbuka. Nah, karena ini saya sudah pakai, jadi maka akan muncul di atas sini ya. Kalau belum dipakai, kalian bisa ubah dulu fontnya di sini. Font diubah yang tadinya Arial menjadi Webdings. Scroll ke bawah itu ada Webdings. Nah, pakai yang atas paling atas nih, Webdings. Klik. Nah, di sini ada gambar telepon. Kalian tinggal tarik aja, tarik ke sini. Nah, oke. Warnanya hitam, ya udah tinggal klik aja warna putih di sini. Nah, ukurannya disesuaikan, dikira-kira ya, digeser di sini kurang lebih. Oke, ditaruh manual aja dulu, masih berantakan nggak apa-apa. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan pakai yang bentuk eh, apa ini namanya? Amplop ya, sebagai logo email. Kita tarik ke sini. Nah, tarik. Nah, perhatikan di sini kita kasih warna kuning dulu. Kenapa? Kita akan kasih lihat ke kalian bahwa dalam teknik pembuatan desain itu konsistensi, ingat ya, prinsip desain itu ada yang namanya konsistensi yang harus dijaga. Nah, di sini kalau kita pakai logo email yang ini, maka konsistensinya tidak terjaga. Kenapa tidak terjaga? Karena yang logo telepon ini bersifat blok, sedangkan yang logo email ini bersifat non-blok atau bersifat eh, tidak blok ya, hanya outline-nya saja. Solusinya bagaimana, Pak? Solusinya sangat simpel sekali. Lihat, ini kan dia kan warnanya kan outline-nya warna kuning nih. Nah, tinggal kita kasih background aja, persegi, ya. Kita kasih persegi di sini, kita perbesar supaya rapi. Nah, backgroundnya kita kasih warna putih, apa? Perseginya ini kasih warna putih, hilangkan outline-nya. Nah, sekarang posisinya kita tinggal pindah supaya si putih ini berada di belakangnya si outline kuning gitu ya. Kita klik kanan, order. Nah, kita pilihnya yang in front of aja nih. In front of, taruh di depan dari yang hitam. Nah, jadi kan putihnya ada di belakang, outline-nya kuning. Nah, cuman kalau outline-nya kuning kan jadi aneh nih. Nah, biar bagus gimana? Ini yang kuningnya kita ubah jadi hitam yang ini. Nah, berhasil. Tinggal kita blok, lalu atur ukurannya.
atur juga posisinya. Oke, sudah. Oke, begitu dulu. Terus yang berikutnya kita akan membuat alamat. Nah, alamat itu kita cari di sini ada enggak nih? Ada enggak alamat-alamat yang menunjukkan logo alamat? Kalau misalkan di sini tidak ada, ya, kita coba ganti ke webdings yang kedua. Di sini ada webdings juga. Kita cari yang bentuknya logo untuk alamat mana. Kalau misalkan ada kita pakai, kalau nggak ada kita akan buat. Nah, kita coba cari ke webdings yang ini. Nah, ini tadi udah ya. Ini udah. Webdings yang berikutnya tadi udah. Nah, ternyata tidak ada. Nah, kita harus membuat. Nah, cara membuatnya bagaimana? Lihat dulu contohnya tadi bentuknya seperti apa. Kalau kita lihat, oh seperti logo pin, ya. Logo pin pada Maps. Simple berarti cara bikinnya. Ya, cara bikinnya simple banget. Kita tinggal buat lingkaran aja. Ya. Kita buat lingkaran terlebih dahulu seperti ini. Oke. Lalu kita buat lingkaran lagi yang lebih besar. Berarti kita tinggal duplikat aja nih. Yang tadinya lingkaran segini, kita tarik pojoknya supaya membesar, tahan shift ya supaya center. Kemudian kita lepas, kita klik kanan dulu supaya jadi tanda plus, baru kita lepas. Nah, ya seperti kemarin waktu mau bikin logo Gojek. Nah, persis seperti ini. Berikutnya tinggal kita atur supaya bawahnya panjang ya. Bawahnya panjang. Nah, caranya bagaimana? Caranya simpel. Pertama, kita pakai shape tool dulu, lihat. Nah, ketika masih berbentuk objek lingkaran, maka tidak bisa kita edit-edit. Bagaimana supaya bisa kita edit bentuknya? Lihat di atas kanan ini ada convert to curve. Nah, kita tinggal klik aja ini. Klik. Nah, akhirnya bisa kita otak-atik bentuknya. Kita tarik ke bawah, tahan shift ya supaya lurus ya. Tahan shift. Jangan terlalu panjang, misalkan di sekitaran sini. Oke. Lalu berikutnya kita ini kalau misalkan kita geser nih. Nah, kan dia jadi ikut nih yang panah sebelah kiri ya. Caranya gimana supaya panahnya itu kalau yang ini kita geser, yang ini nggak ngikut? Simpel sekali. Kita pilih yang bagian sini ya, caps node. Kita pilih yang bentuknya itu panahnya meruncing seperti ini. Kita klik. Nah, kalau ini kita tarik, aman. Dia nggak akan ngikut. Ini juga sama. Kita rapikan di sini. Set. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya sudah jadi. Nah, ini kita kasih warna putih dulu. Kita kasih warna putih ya. Pilih semuanya, kasih warna putih. Loh, Pak, kok dalamnya ini kok nggak berlubang? Caranya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita pilih dulu yang pisau, baru kita pilih yang mau dipotong. Nanti kita kembali dulu ya, biar kelihatan ya. Nah, kita pilih dulu yang tengahnya ya, atau dalamnya. Ini, yang dalamnya kita pilih dulu. Masih tahan shift, kemudian pilih yang luarnya. Kita akan potong. Trim. Nah, sudah berhasil dipotong. Yang dalam kita buang aja. Yang dalamnya kita hapus. Nah, jadi ya bentuknya ya, tinggal kita kasih warna. Kita hilangkan outline-nya, jangan lupa. Oke. Atur ukurannya supaya tidak terlalu besar. Atur posisinya sementara ya. Nah, selesai. Bagian kartu nama yang bagian depan kartu namanya sudah selesai. Di langkah selanjutnya kita akan geser aja dulu ya, kita buat bagian belakangnya. Nah, yang bagian belakang simpel banget. Ini kita geser dulu ya ke atas ya. Geser ke atas seperti ini. Oke, berikutnya kita akan buat yang bagian belakang. Nah, yang bagian belakang kita tinggal klik 2 kali di sini untuk rectangle tool. Lalu kita kasih warna hitam di dalamnya.
Dan jangan lupa outline-nya kita hilangkan. Oke, outline sudah hilang. Berikutnya, tinggal kita duplikat aja nih logonya. Logo kita duplikat, taruh sini. Kita klik kanan untuk copy, selesai. Nah, teksnya kita ubah jadi warna putih. Oke, yeay, bentuknya sudah selesai. Tapi tahan dulu, posisinya masih berantakan. Kita perlu melakukan yang namanya layouting, merapikan layoutnya supaya hasilnya menjadi lebih maksimal. Dibuat dulu seperti ini, jika sudah berhasil nanti silahkan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap layouting. Untuk menjelaskan tahap layouting, maka kita perlu ketahui dulu nih beberapa shortcut yang bisa digunakan untuk align and distribute. Align and distribute itu apa, Pak? Align and distribute itu adalah bagaimana kita bisa mengatur posisi dari banyak objek menjadi rapi secara sekaligus ya. Jadi cara instan untuk merapikan banyak objek. Pertama saya akan membuat banyak objek terlebih dahulu ya. Sini saya akan siapkan supaya nanti bisa lebih mudah. Oke. Nah, katakanlah di sini saya acak-acak nih posisinya ya. Posisinya saya acak-acak. Ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya. Nah, posisinya saya acak-acak. Hampir sama seperti kalau kalian ada di Microsoft Word ya. Ketika kita ingin membuat semua objek ini menjadi rata kiri ya, kita blok dulu. Kita buat supaya dia rata kiri. Caranya simpel. Berarti karena left itu artinya kiri, maka untuk membuat dia rata kiri, tekan huruf L pada keyboard. L. Nah, sekarang dia menjadi rata kiri. Kalau pingin rata kanan, maka kita tekan R pada keyboard. Ya, jadi rata kanan. Dia nempel ke kanan semua. Kalau pingin rata tengah, itu kalian bisa menggunakan C atau center. Nah, dia rata tengah. Ya. Jadi L untuk rata kiri, C untuk rata tengah, R untuk rata kanan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Sekarang kasusnya adalah kalau misalkan eh, bentuknya itu bukan portrait seperti ini ya, tapi bentuk bukan vertikal tapi horizontal seperti ini. Nah, bagaimana kalau horizontal seperti ini, Pak? Nah, cara merapikan supaya dia rata kanan, rata atas, rata bawahnya bagaimana? Nah, kita blok aja dulu. Oke. Kalau pengen rata atas itu bahasa Inggrisnya atas itu kan top ya. Berarti kalian tekan T pada keyboard. T. Nah, dia rata atas. Kalau rata bawah, bahasa Inggrisnya bawah apa? Bottom. Jadi kita tekan B. Ya. Dia akan rata bawah. Kalau pengen rata tengah ya, secara horizontal seperti ini, maka rata tengahnya adalah menggunakan huruf E. Ya, perhatikan di sini ada dua kasus yang berbeda. Yang pertama, ya, dia bentuknya landscape, yang kedua bentuknya portrait. Nah, yang landscape dan portrait ini jaraknya sama-sama berantakan. Jadi ada yang jauh, ada yang dekat gitu. Nah, gimana supaya menyeimbangkan supaya dia posisinya itu jaraknya sama. Yang vertikal dulu ya. Yang vertikal untuk merapikan, kalian tekan tombol shift pada keyboard lalu A ya. Shift A. Nah, itu nanti dia otomatis akan jaraknya sama. Kemudian yang ini kalau bentuknya miring seperti ini maka shift P ya. Shift P pada keyboard. Oke ya. Yang vertikal pakainya shift A, yang horizontal pakainya shift P. Oke ya. Nah, sampai sini bisa dipahami. Kalau sudah, kita akan kembali ke proses merapikan layout kartu nama. Oke, di sini perhatikan. Kita akan rapikan dari logonya terlebih dahulu ya. Logonya kita pastikan apakah dia rata tengah atau tidak ya. Kita blok dulu semuanya logo ini. Lalu kalau rata tengah apa?
C. Nah, lihat ya. Ketika kita tekan C, video productionnya geser tuh tadi. Artinya tadi belum center. Nah, terus apakah dia itu center dengan bentuk lingkaran ini? Pertanyaannya, kalau misalkan pengen disenterkan dengan bentuk lingkaran ini, maka lingkaran ini juga harus kita gabungkan dulu jadi satu. Ya. Kalau misalkan kita langsung blok semuanya, kemudian tekan C, tuh berantakan kan lingkarannya. Nah, biar lingkarannya tidak berantakan, kita gabungkan dulu. Kita blok, menggabungkan dengan cara, lihat ada tombol kecil di atas. Ini adalah cara untuk menggabungkan di grup ya, grouping object. Kalian bisa klik ini atau bisa tekan Ctrl G pada keyboard. CTRL, CTRL, G. Ya. Nah, dia udah jadi satu nih. Jadi kalau mau digeser-geser, dia nggak akan berantakan. Sekarang kita pilih semuanya, center ya, tekan C untuk center. Nah, yang bawah juga sama. Yang bawah kalian tinggal copy aja ya, copy dari atas ya. Yang ini kita yang logonya ini kita hapus aja. Copy dari atas ini ya. Kemudian blok semuanya jadi satu, C. Nah, tapi ini juga saya ragu nih apakah eh, si logo ini center juga nih sama sama apa ini namanya backgroundnya. Maka kita gabungkan aja dulu teks sama logonya ya, gabungkan jadi satu. Tadi gabungkan dengan cara Ctrl G ya. Lalu kita pilih semuanya ya. Persegi dan logonya kita pilih jadi satu. Kita tekan C. Nah, untuk membuat logonya itu menjadi center, tekan E supaya atas bawahnya juga jadi center. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita atur nih yang pertama. Kita atur jarak dari ininya dulu deh. Apa namanya? Iconnya dulu ya. Kita atur jaraknya, kita pilih tiga-tiganya. Kalau pengen rata tengah tadi dengan cara C ya. Oke, sudah. Terus yang ini yang logo email itu kan tadi masih kepisah nih ya. Tuh, masih kepisah ya. Kita gabungkan dulu sama seperti yang logo tadi. Kita gabungkan jadi satu, Ctrl G ya untuk menjadikan satu. Lalu baru kita atur jaraknya. Pilih tiga-tiganya, Shift A. Nah, baru sekarang jaraknya sama. Nah, yang nomor telepon kita pilih bersama dengan teleponnya ya. Kita pilih nomor teleponnya dulu, kemudian masih tahan shift, tekan teleponnya. Baru kita tekan E untuk mengatur jaraknya. Jadi kita pilih teksnya dulu ya, tahan shift, baru pilih iconnya, tekan E. Terus yang ini juga sama, tahan shift, tekan E. Oke. Lalu setelah itu ya, kita sudah berhasil. Setelah itu kita grouping aja dulu. Semuanya ini di grup jadi satu. Yang atas di grouping dulu boleh, ya, yang atas. Kita pilih semua ini. Kita grup, Ctrl G untuk grup. Yang bawah juga sama, kita Ctrl G untuk grup. Kalau sudah di grouping semua, berikutnya kita bisa kasih bayangan, kasih shadow. Nah, cara kasih shadownya simpel, kita blok semuanya. Semuanya kita blok seperti ini. Lalu tekan, ini ada shadow tool, tarik aja. Dari tengah ya nariknya ya. Set. Oke, atur kalau mau diatur feathernya mungkin dinaikkan ya, supaya lebih halus shadownya. Dan berhasil. Ini dia desain kartu nama Digimedia yang sudah kita buat. Oke, silakan kalian praktekkan sampai berhasil membentuk desain seperti ini. Kalau ada kendala, silakan boleh ditanyakan di grup atau boleh dengan chat langsung pribadi ke saya supaya nanti bisa saya bantu arahkan untuk bisa berhasil membuat desain seperti ini ya. Pokoknya kalau ada kendala jangan malu-malu tanyain.